Oke, memahami daya semu, daya nyata, dan juga daya reaktif, nanti kita tidak mungkin dapat kita lakukan kalau misalkan kita tidak terlebih dahulu memahami 3 macam beban listrik ini. Beban listrik itu ada apa aja? Ada resistif, ada induktif, dan juga kapasitif. Jadi, kita sebagai orang elektro harus tahu nih beban listrik itu kurang lebihnya terdiri dari 3 ini. Ada yang sifatnya resistif, ada yang bebannya itu sifat induktif, dan juga kapasitif. Yang pertama ada beban resistif. Beban resistif adalah beban listrik pada rangkaian listrik AC yang diakibatkan oleh peralatan listrik dengan sifat resistif murni, sehingga beban tersebut tidak mengakibatkan pergeseran fase arus maupun tegangan. Beban resistif ini biasanya dihasilkan oleh alat-alat listrik yang bersifat murni tahanan atau resistor, seperti misalkan pada elemen pemanas dan lampu pijar misalnya. Beban resistif ini dia memiliki sifat yang pasif, di mana ia tidak mampu memproduksi energi listrik. Justru si beban resistif ini adalah menjadi konsumen bagi energi listrik. Sekali lagi Ibu katakan bahwa beban resistif ini dia itu sifatnya pasif, dia tidak mampu memproduksi energi listrik, tapi justru dia mengkonsumsi energi listrik tersebut. Resistor tidak akan merubah sifat-sifat listrik AC yang mengalirinya. Dan beban resistif, dia tidak akan menggeser posisi gelombang arus maupun tegangan listrik AC. Karena gelombang tegangan dan arus listrik berada pada fase yang sama. Kita lihat di sini. Maka nilai dari daya listriknya pun akan selalu positif di sini. Inilah mengapa beban resistif murni akan selalu ditopang oleh 100% daya nyata. Kayak kita lihat dalam grafik ini ada grafik arus yang dikritik kecil, grafik tegangan yang di tengah ini, dan juga grafik gelombang dayanya. Jadi, dalam beban resistif, V dan I ini tidak mengalami pergeseran fasa. Sehingga ketika mencari daya di mana daya adalah perkalian arus dan tegangan, si daya nilainya itu akan selalu positif. Kita lihat di sini. Yang kedua, kita punya beban induktif. Beban induktif ini diciptakan oleh lilitan kawat atau kumparan yang terdapat di berbagai alat listrik, misalnya ada yang di trafo, di motor, dan juga di relay. Nah, kumparan ini dibutuhkan oleh alat-alat listrik tersebut untuk menciptakan medan magnet. Nah, pembangkitan medan magnet pada kumparan inilah yang menjadikan beban induktif pada rangkaian arus listrik tersebut. Kumparan tersebut itu kan memiliki sifat menghalangi terjadinya perubahan nilai arus listrik. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa listrik AC itu memiliki nilai arus yang naik turun, ya, sinusoid. Perubahan arus listrik yang naik turun ini dihalangi oleh komponen kumparan di dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, terhalangnya perubahan arus listrik ini mengakibatkan arus menjadi tertinggal beberapa derajat oleh tegangan. Jadi di sini arus, di sini tegangan. Nah, tegangan sudah lebih dulu kan ya. Nah, jadi tampak pada gelombang sinusoidal di sini bahwa jika sumber listrik AC diberi beban induktif murni, maka gelombang arus, lihat ini gelombang arus akan tertinggal sejauh 90 derajat oleh gelombang tegangan di sini. Jadi tegangan dia lebih dulu, kemudian baru arus 90 derajat. Itulah mengapa beban induktif ini biasanya dikenal dengan istilah beban lagging, ya, atau I lagging terhadap V. Jadi arus tertinggal tegangan. Jadi ingat ya, di sini referensinya adalah arusnya, ya, arusnya. Jadi untuk beban induktif itu dikatakan beban lagging. Apanya yang lagging? Yang lagging adalah arus, bukan tegangannya. Jadi yang lagging itu adalah si arus yang tertinggal terhadap tegangan. Kita lihat pada grafik ini, dikarenakan pergeseran gelombang arus listrik, maka nilai daya listriknya tuh menjadi sinusoidal. Ya, kita lihat di sini, P yang kecil ini, P-nya pun jadi sinusoidal. Kalau tadi di beban resistif itu P-nya selalu positif, di beban induktif P-nya dia sinusoidal, artinya ada positif, ada negatif. Nah, pada seperempat gelombang pertama, daya itu akan diserap oleh beban induktif. Namun, pada seperempat gelombang kedua, daya dikembalikan lagi ke sumber yang ini. Hal ini menunjukkan bahwa beban induktif murni itu tidak mengkonsumsi daya nyata sedikit pun. Beban induktif murni hanya memakai daya reaktifnya saja. Jadi kalau tadi di beban resistif itu adalah konsumen energi listrik, di mana dia selalu ditopang 100%
oleh daya nyata, sedangkan pada beban induktif dia tidak mengkonsumsi daya nyata sedikit pun. Tapi beban induktif itu hanya memakai daya reaktif saja. Oke ya, jadi kita sudah mulai mengenal nih karakteristik dari tiap beban, resistif dan juga induktif. Yang terakhir kita kenal ada juga namanya beban yang sifatnya kapasitif. Beban kapasitif ini merupakan kebalikan dari beban induktif. Jika beban induktif itu menghalangi terjadinya perubahan nilai arus, maka pada beban kapasitif dia menghalangi perubahan nilai tegangannya. Jadi yang dihalangi itu sekarang tegangannya. Kalau di induktif itu yang dihalangi arus, kalau di kapasitif yang dihalangi adalah tegangannya. Sifat ini menunjukkan bahwa kapasitor itu bersifat seakan-akan menyimpan tegangan listrik. Mendapatkan suplai tegangan AC naik dan turun, maka kapasitor itu dia akan menyimpan dan melepaskan tegangan listrik sesuai dengan perubahan tegangan masukannya. Fenomena ini mengakibatkan gelombang arus AC akan mendahului tegangan sejauh 90 derajat. Jadi kita lihat di sini, ini yang titik-titik I, P-nya yang ini, dan P-nya yang kecil. Jadi kita lihat di grafik ini, I-nya itu mendahului atau leading terhadap tegangan. Kita lihat kan ya, I sudah lebih dulu, kemudian baru tegangan sejauh 90 derajat. Maka untuk beban kapasitif itu, kita bisa mengatakan I leading terhadap V. Jadi ini yang menjadi referensinya adalah arus ya. Kita lihat di gambar di sini juga daya listriknya itu bernilai positif pada setengah gelombang pertama dan bernilai negatif pada setengah gelombang kedua. Jadi daya listrik bernilai positif itu artinya ketika positif itu dia itu diserap kapasitor, dan negatif itu artinya dia dikeluarkan oleh kapasitor.